Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum Dan teman-teman yang saya cintai juga saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memberikan materi presentasi hari ini. Tema yang akan kami sampaikan mengenai tokoh-tokoh filsafat Islam mohon untuk diperhatikan dan dipahami secara seksama. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Salman, NIM 0613523035. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Islam yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna merupakan seseorang ilmuwan dan filsuf Muslim di Persia. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir dan penulis paling berpengaruh pada zaman keemasan Islam. Sejarah mencatat bahwa Ibnu Sina telah banyak menulis tentang filsafat, etika, metafisika, kedokteran, astronomi, alkimia, psikologi, geologi, dan teologi Islam, bahkan musik dan sastra. Ia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis yang dirinci dalam studinya bernama Al-Qanun fil Tibb, The Canon of Medicine, dan Kitab Al-Sifa, Kitab Penyembuhan. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 1980 Masehi. Ia dilahirkan oleh ibunya bernama Setare dan ayahnya bernama Abdullah. Perjalanan Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna lahir tahun 1980 dekat Bukhara, Iran, sekarang di Uzbekistan. Ia merupakan tabib Muslim Persia yang paling terkenal dan berpengaruh dari filsuf ilmuwan dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Sina sangat terkenal atas kontribusinya di bidang filsafat dan kedokteran Aristotelian. Dia menyusun kitab Al-Sifa, Kitab Penyembuhan, ensiklopedia filosofis dan ilmiah yang luas, dan Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine, yang merupakan salah satu buku paling terkenal dalam sejarah pengobatan. Melansir Britannica, menurut catatan pribadi Ibnu Sina tentang hidupnya seperti yang dikomunikasikan dalam catatan murid lamanya Al-Juzjani, dia membaca dan menghafal seluruh Al-Quran pada usia 10 tahun. Gurunya Natili mengajarnya dalam logika dasar dan segera setelahnya dia mampu melampaui gurunya. Ibnu Sina mempelajari sendiri para penulis Helenistik pada usia 16 tahun. Ibnu Sina beralih ke kedokteran, suatu disiplin ilmu yang dia klaim tabib istana. Ibnu Sina dipanggil ke samping tempat tidur dan menyembuhkannya sebagai rasa terima kasih. Sultan membuka perpustakaan kerajaan Samanid untuknya, sesuatu yang kemudian memperkenalkan Ibnu Sina pada ilmu pengetahuan dan filsafat yang melimpah. Ibnu Sina memulai karir menulisnya yang luas bisa pada usia 21 tahun, sekitar 247 judul yang masih ada menggunakan namanya. Buku-buku yang ditulisnya yang melintas berbagai bidang termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, metafisika, filologi, musik, dan puisi. Peran dalam psikologi Islam. Ibnu Sina sangat memperhatikan filsafat dan kejiwaan. Ia juga dianggap sebagai filsuf yang populer dan banyak mengarang buku ilmu kejiwaan. Pendapat Ibnu Sina terhadap kejiwaan banyak dipengaruhi oleh Al-Farabi. Akan tetapi pembahasan Ibnu Sina lebih detail dan jelas daripada Al-Farabi. Sejak muda Ibnu Sina telah mempelajari ilmu kejiwaan dengan menulis karyanya tentang ilmu kejiwaan, yaitu Al-Qanun fil Al-Tibb, dan isinya tentang berbagai kekuatan kejiwaan menurut kedokteran, dan juga ia menunjukkan hubungan badan dan jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa sama dengan roh, dan menurutnya jiwa adalah kesempurnaan awal, karena dengan itu orgasme menjadi sempurna sehingga menjadi manusia yang nyata. Yang dimaksud dengan jiwa merupakan kesempurnaan awal dari tubuh biologis, dikarenakan tubuh merupakan persyarat dari definisi jiwa. Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fil Al-Tibb,
Buku Pengobatan, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Karya-karya penting Ibnu Sina, yang pertama kitab Kanon fil Atib, yang kedua kitab Asy-Syifa, kitab Lisanu al-Arab, yang ketiga kitab Fi Aqsami al-Ulumi al-Aqliyah, kitab Al-Isyarat wal Tanbihat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Jarod Hilwani dengan NIM 0603523001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Islam Ibnu Al-Haytham. Biografi Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham di barat lebih dikenal sebagai nama Al-Hazan, lahir pada tahun 965 di Basra, Irak. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ibnu Al-Haytham meninggal pada tahun 1040 di Kahira, Mesir, setelah menghasilkan karya ilmiah yang mengubah pandangan dunia. Perjalanan Ibnu Al-Haytham. Ia memulai pendidikan awalnya di Basra sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwaz dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwaz, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, ia melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil, serta menyalin buku-buku matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar, Mesir. Ibnu Al-Haytham telah menjadi seseorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Peran dalam psikologi. Ibnu Al-Haytham lewat kitabnya yang terkenal, Book of Optics, dianggap telah menerapkan psikologi eksperimental, yakni psikologi persepsi visual. Dialah ilmuwan pertama yang mengajukan argumen bahwa penglihatan terjadi di otak dibandingkan di mata. Al-Haytham menyatakan bahwa pengalaman seseorang memiliki efek pada apa yang dilihat dan bagaimana seseorang melihat. Menurut Al-Haytham, penglihatan persepsi adalah subjektif. Al-Haytham juga adalah ilmuwan pertama yang menggabungkan fisika dengan psikologi sehingga terbentuklah psikofisik. Al-Haytham juga dijuluki sebagai bapak psikologi hewan. Dalam psikologi dan ilmu musik, Al-Haytham risalah pada pengaruh melodis pada jiwa-jiwa dari hewan adalah awal risalah berurusan dengan efek musik pada hewan. Dalam risalah itu, ia mendemonstrasikan bagaimana unta selangkah bisa dipercepat atau terbelakang dengan penggunaan musik, dan menunjukkan contoh lain tentang bagaimana musik dapat mempengaruhi binatang dan psikologi hewan. Bereksperimen dengan kuda, burung, dan reptil. Melalui abad ke-19, mayoritas ulama di dunia barat terus percaya musik itu adalah fenomena manusia jelas. Tapi percobaan sejak itu dibenarkan Al-Haytham, pandangan Ibnu Al-Haytham bahwa musik memang memiliki efek pada hewan. Selanjutnya, karya-karya penting Ibnu Al-Haytham. Yang pertama, karya di bidang optik, yaitu Risalah fi al-Ain wa al-Absar dan Risalah fi Intihab ad-Daw. Yang kedua, karya penting di bidang matematika, Al-Jami'i fi Usul al-Hisab dan Ta'liq ala Im al-Jabar. Yang ketiga, karya penting di bidang astronomi, Irtifa al-Kawakib dan kitab Fi Hayati al-Alam. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Prastika Ramopolii dengan NIM 0603523033. Saya di sini akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam yang bernama Al-Farabi. Ada beberapa pembahasan atau beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Itu yang pertama ada biografinya, yang kedua perjalanan hidup, yang ketiga pemikiran dan pengaruh Al-Farabi, dan yang terakhir itu ada karya-karya Al-Farabi. Poin yang pertama itu biografi Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nasr Muhammad Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan.
Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Uzalah Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin. Al-Farabi menulis karya yang beragam mulai dari epistemologi, metafisika, logika, matematika, sains atau filsafat alam, ilmu politik, tata bahasa, dan musik. Namun, minat Al-Farabi yang terbesar adalah soal pendidikan. Karyanya yang berjudul Ihsa al-Ulum merupakan pemikirannya yang paling banyak dikutip dan diterjemahkan dalam bahasa asing. Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua atau Al-Muallim Ats-Tsani setelah Aristoteles karena dipandang sebagai komentator terbaik atau guru pertama. Dalam kitab Wafayat, karya Ibnu Khalikan, beliau telah wafat pada 1282. Penulis Muslim abad ke-13 dikatakan bahwa Al-Farabi lahir pada 259 Hijriah atau 872 Masehi. Dari orang tua berdarah Turki di Farop, tepatnya di dusun kecil bernama Wasij, dekat provinsi Farop, Turkistan, atau sekarang dekat Otrar, Kazakhstan. Penulis lain bernama Ibnu Abi Usaibah, beliau telah wafat pada 1270, mengatakan bahwa ayah Al-Farabi merupakan keturunan Persia dan seorang komandan tentara Turki. Wilayah Farok, yang merupakan dataran subur di sepanjang sungai Sirdaya, merupakan pusat kebudayaan penting di jalur sutra. Beberapa sumber sejarah mengatakan ayah Al-Farabi merupakan komandan tentara di Kastil Otrar yang pada masanya merupakan sebuah kota besar di Asia Tengah. Meski tidak ada data sejarah yang dapat dirujuk, diperkirakan di kota inilah Al-Farabi tumbuh dan mendapatkan pendidikan di masa mudanya. Lalu pada poin ketiga membahas tentang pemikiran dan pengaruh Al-Farabi. Al-Farabi dipandang sebagai filsuf muslim pertama yang menghadirkan filsafat sebagai suatu sistem yang koheren di dunia Islam, melampaui warisan filsafat skolastik Neoplatonisme yang diwariskan Alexandria dan filsafat peripatetik Aristotelian yang berkembang di Syria atau Antioquia. Warna Neoplatonisme pemikiran Al-Farabi terlihat pada skema emanasi yang merupakan sentral dalam kosmologinya. Meskipun pandangannya jauh lebih maju daripada sistem planet yang diajukan Ptolemeus, adapun warna Aristotelian menjadi warna umum pemikiran Al-Farabi. Bukan saja terlihat dari banyaknya komentar atas berbagai karya Aristoteles, tetapi juga terlihat dari pengajaran logikanya atau ilmu mantik yang sepenuhnya berwarna Aristotelian. Yang selanjutnya ada pemikiran tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia adalah warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan-hubungan atau asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup, antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat. Sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara yang utama. Menurutnya, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya, yang berarti dasar, titik awal, prinsip, ideologi, dan konsep dasar. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat, corak, serta jenis negara. Menurut Al-Farabi, perkembangan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara, yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka. Negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama, karena secara alami pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarki dan sempurna. Ada 3 klasifikasi utama, yaitu yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Dan yang kedua, otak. Bagian peringkat kedua ini selain bertugas melayani bagian peringkat pertama, juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat ketiga seperti hati, limpa, dan organ-organ reproduksi. Dan yang terakhir, organ bagian ketiga.
Organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama, negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Penduduknya merasakan kebahagiaan. Yang kedua, negara orang-orang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahiliyah. Negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Dan yang ketiga, negara orang-orang fasik atau negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Dan yang keempat, negara yang berubah-ubah atau Al-Madinah Al-Mutabaddilah, yaitu pada awalnya penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, negara sesat atau Al-Madinah Ad-Dallah, yaitu negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Dan selanjutnya ada pemikirannya tentang pemimpin. Dengan prinsip yang sama, seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa atau rasionalitas dan spiritualitas. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama atau the first one dengan segala kesempurnaannya. Selanjutnya, Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran. Dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup yang disebut sebagai rois atau pemimpin golongan kedua. Menurut David Reisman dalam The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, secara umum, karya-karya Al-Farabi yang beragam dan luas dapat dikategorikan dalam topik sebagai berikut, yaitu metafisika dan kosmologi, psikologi dan kejiwaan, serta logika dan filsafat, termasuk di dalamnya matematika dan filsafat alam. Adapun dari sisi otensitas dan kedalaman dapat dibagi ke dalam 3 jenis karya, yaitu yang pertama, karya pengantar atau prologema, untuk belajar filsafat yang meliputi etika, dasar-dasar logika, dan perkenalan atas pemikiran Plato dan Aristoteles. Dalam jenis ini terdapat judul-judul seperti Tahsil al-Sa'adah atau mencapai kebahagiaan atau Eudaimonia, Falsafah Aflatun atau filsafat Plato, Falsafah Aristoteles atau filsafat Aristoteles, dan juga Jam'u Baina Rai. Dan yang kedua ada karya berupa komentar atau syarah dan parafrase. Di antaranya komentar atas Nikomachean, Etik, dan Organon Aristoteles, serta karya Isagog Porphyrios. Dan yang terakhir ada karya orisinal, di mana dalam karya jenis ini Al-Farabi melakukan sintetis berbagai pemikiran sebelumnya secara utuh, di mana dalam kategori ini terdapat judul seperti Al-Siyasah Al-Madaniyah atau prinsip politik madani, dan Mabadi' Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah atau prinsip masyarakat dari negara paripurna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kalisa Pinkan Sabila. Saya dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai tokoh-tokoh filsafat di dalam Islam. Salah satu tokoh yang ingin saya sampaikan yaitu tokoh Imam Al-Ghazali. Mohon untuk teman-teman diperhatikan dan dipahami. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting mengenai tokoh Imam Al-Ghazali. Poin pertama, saya akan membahas mengenai biografi Imam Al-Ghazali. Lalu poin kedua, saya akan membahas mengenai perjalanan hidup dari tokoh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peranan tokoh Imam Al-Ghazali di bidang ilmu psikologi. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan mengapa sih Imam Al-Ghazali itu diberi julukan sebagai sang pembela Islam. Dan poin terakhir saya akan membahas mengenai karya beliau di dalam ilmu filsafat.
Langsung saja kita ke pembahasan atau poin pertama, yaitu biografi mengenai tokoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai nama Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Beliau lahir dan meninggal di kota Tus, Provinsi Khorasan, yang kita kenal sekarang sebagai negara Iran. Ia seorang teolog besar Muslim dari Persia, hakim ahli filsafat Islam terkemuka dan juga Sufisme. Sampai sekarang nama Al-Ghazali menduduki urutan teratas di dunia Islam soal pemikiran Sufi. Gelar beliau Al-Ghazali At-Tusi terkait dengan nama ayahnya yang seorang pemintal bulu kambing, yaitu Ghazala. Dan At-Tusi tanah kelahirannya di Bandar Tus, Khorasan. Sementara gelar Asy-Syafi'i merujuk pada mazhab Syafi'i yang beliau anut. Sang imam lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah dan meninggal di kota yang sama pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada usia 55 tahun. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani di kota Tushi. Kemudian dia berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismail. Lalu dari situlah dia menulis buku yang berjudul Al-Taliqat. Kemudian ia pulang ke Tushi. Tidak sampai situ saja, beliau juga mendatangi kota An-Nasaibur untuk berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan. Dari langkahnya tersebut, beliau berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan ushul, mantik, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Beliau juga menyusun tulisan yang membuat kagum para guru-guru beliau, yaitu salah satunya Al-Juwaini. Lalu kondisi politik dan keagamaan pada waktu Imam Al-Ghazali masih hidup mengalami kemerosotan. Khalifah Bani Abbas di Baghdad hanya sebagai simbol saja. Kekuasaan yang sesungguhnya ada pada penguasa-penguasa di daerah. Mereka bergelar sultan atau disebut juga amir. Perebutan kekuasaan di antara para penguasa sudah biasa terjadi. Bahkan Nizamul Muluk sendiri mati karena persoalan ini pada tahun 1092 atau 485 Hijriah. Ketika ia tinggal di Naisabur, pamannya seorang ulama yang bernama Tutushi dibunuh oleh Sultan Baharmuk dengan dipenggal lehernya pada tahun 1106 Masehi. Nah, pada zaman Imam Al-Ghazali, umat Islam sedang dalam kondisi yang buruk. Fanatisme mazhab di mana-mana serta jumudnya pemikiran Islam memperburuk keadaan. Dan dalam kondisi ini, Imam Al-Ghazali terpanggil untuk memperbaiki keadaan. Dalam bidang yang memerlukan perbaikan itu diantaranya adalah masalah hukum. Untuk itu, ia menulis kitab Al-Mustafa yang merupakan cerminan bagi pemikiran hukum Al-Ghazali. Teman-teman pasti penasaran apa sih isi dari kitab Al-Mustafa ini? Oke, aku bakal jelasin. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukum agama itu harus diambil dari ajaran-ajaran wahyu, bukan produk akal manusia. Jadi Imam Al-Ghazali itu membuat kitab ini agar kita tidak tersesat dalam pemikiran dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di agama kita. Pemikiran ini juga merupakan bentuk antisipatif terhadap pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa akal termasuk sumber syariat Islam. Bertentangan dengan pemikiran itu, Imam Al-Ghazali
menyatakan bahwa wahyu hanya berfungsi sebagai informatif saja terhadap akal. Al-Ghazali melihat perlunya berpikir terhadap masalah ini adalah ketika terjadi keragaman pemikiran umat Islam yang semakin beragam dan sangat berpengaruh. Nah, setelah berpergian ke sana kemari, akhirnya Imam Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, yaitu kota Tus. Lalu beberapa waktu kemudian beliau meninggal di kota tersebut pada tahun 505 Hijriah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu peran tokoh Imam Al-Ghazali dalam bidang psikologi. Dalam studi kejiwaan atau dalam bidang psikologi, Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang terkenal karena beliau memperkenalkan pendekatan exercise of soul atau pelatihan jiwa, disiplin moral, dan penyembuhan perilaku buruk. Teori ini bisa dikatakan tidak meniru filsuf sebelumnya. Ia memperkenalkan cara efektif baru untuk memodifikasi perilaku manusia dan memperbaiki perilaku tersebut. Beliau juga orang pertama yang membedakan external sense atau panca indera luar dan internal sense atau panca indera dalam. Panca indera luar adalah hidung, telinga, mata, lidah, dan kulit. Sedangkan panca indera dalam adalah his mushtarik atau akal sehat, common sense, tahayul atau imajinasi, tafakur atau refleksi, tadzakur atau ingatan, dan hafiz atau memori. Inner sense menurutnya berfungsi untuk membantu seseorang mempelajari pengalaman masa lalu dan memproyeksikannya di situasi yang akan datang. Untuk poin selanjutnya, tadi di awal saya sudah menyinggung kenapa sih Imam Al-Ghazali diberi julukan sebagai sang pembela Islam. Dalam buku Hijatul Islam Al-Iman Al-Ghazali, karya Ustadz Wildan Jauhari, dijelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Imam Al-Ghazali diberi julukan tersebut karena beliau mempunyai jasa yang amat besar dalam memberikan argumen atau hujah, baik lewat dalil akal atau nakal. Dirinya berhikmat di sepanjang hayatnya untuk melindungi akidah muslimin dan menjawab argumentasi para peragu Islam. Makanya tadi saya bahas di materi sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, yaitu beliau menciptakan kitab Al-Mustafa agar umat muslim tidak tersesat dalam mencari kebenaran. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat di layar, saya mengambil 2 contoh dari karya beliau dalam bidang filsafat. Salah satunya buku Tahafut Al-Falasifah. Nah, di dalam karya ini beliau mengkritik para filsuf, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi, khususnya dalam masalah teologi dan kalam. Buku ini dianggap memiliki andil atas mencuatnya mazhab teologi Asy'ariyah dan mundurnya minat terhadap filsafah yang berakar pada filsafat Yunani. Dalam buku ini, Al-Ghazali menulis 20 daftar kerancuan logika para filsuf terkait teologi Islam. Dari daftarnya itu, 17 diantaranya dinyatakan sebagai sesat atau bid'ah, dan 3 lainnya dianggap sebagai tanda kekafiran. 3 butir kerancuan yang Al-Ghazali anggap sebagai tanda kekafiran adalah: pertama, pendapat bahwa alam semesta senantiasa ada dan tanpa permulaan. Kedua, pendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui perkara-perkara imajinasi atau umum, bukan hal-hal parsial atau khusus. Dan yang ketiga, pendapat bahwa hanya ruh dan bukan jasad yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Selanjutnya, yang kedua adalah buku yang berjudul Maqasid Al-Falasifah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Filsafat Islam karangan Dr. Hashim Shah Nasution,
Buku ini menjelaskan tentang cara Al-Ghazali menguraikan serta menjelaskan ajaran-ajaran para filsuf yang menganut ajaran Aristotelianisme pada masa itu, terutama membahas tentang logika, ketuhanan, dan kealaman. Baik, sekian materi dari saya mengenai tokoh filsafat Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sendiri lagi kurang sehat. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan.